Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Asyadiki dari SMA 2 Siak Hulu, kelas 106. Di video ini saya akan membahas tentang energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas saya di mata pelajaran Fisika semester 2 tentang materi sumber energi. Sebelum itu, kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Enjoy this video. Seperti yang kita tahu, sumber energi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Energi ini berasal dari alam yang proses pembentukannya cepat. Ciri-cirinya adalah lama lingkungan, tidak cepat habis, dan dapat digunakan berulang kali. Energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari jumlahnya terbatas dan habis jika digunakan terus-menerus karena proses pembentukannya sangat lama sampai jutaan tahun. Ciri-cirinya adalah persediaannya terbatas, bisa habis, dan umumnya menimbulkan polusi yang cukup banyak jika digunakan secara terus-menerus. Jenis-jenis energi terbarukan itu umumnya ada 5 jenis, yaitu sumber energi matahari, angin, air, panas bumi, dan energi biomasa. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan setiap sumber energi tersebut. Yang pertama, ada energi matahari. Energi ini dihasilkan melalui proses reaksi fusi nuklir yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi nuklir ini terjadi melalui pengubahan hidrogen menjadi helium yang disebut rantai proton-proton. Terjadi secara kontinu sehingga energi matahari tidak pernah habis di dunia ini. Jadi, energi matahari memanfaatkan radiasi sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Energi ini sangat melimpah, terutama di negara-negara tropis seperti di Indonesia, yang memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Nah, ini contoh pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari ya, yang biasa kita sebut dengan pembangkit listrik surya. Lalu selanjutnya ada energi air. Energi air memanfaatkan aliran atau terjunan air untuk memutar turbin yang menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA telah lama digunakan dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang paling efisien. Nah, ini contoh gambar PLTA ya guys. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin merupakan udara yang bergerak sebagai akibat adanya rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara. Energi angin digunakan untuk menggerakkan turbin. Energi yang tersedia dari angin berupa fungsi kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat. Jadi, turbin angin akan menghasilkan energi kinetik dan energi listrik. Kincir angin modern dapat menghasilkan energi listrik dalam skala yang besar. Jadi, contoh pembangkit listrik tenaga angin atau turbin angin bisa kalian lihat di gambar itu ya guys. Selanjutnya ada energi biomasa. Biomasa merupakan bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup yang dapat digunakan, seperti limbah pertanian, kayu, dan sampah organik. Bahan-bahan tadi dapat langsung dibakar dan diolah menjadi bioetanol dan bahan bakar lainnya. Ada energi panas bumi. Energi ini memanfaatkan panas dari dalam perut bumi. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam energi ini karena terletak di cincin api Pasifik. Indonesia merupakan negara dengan sumber energi geotermal terbesar di dunia dengan potensi lebih dari 17.000 MW. Contoh dari pembangkit listrik tenaga panas bumi ada di dalam gambar ini ya guys. Kita membahas jenis-jenis energi terbarukan beserta pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke manfaat dari energi terbarukan bagi kehidupan manusia. Energi terbarukan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, energi terbarukan dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan dan tidak akan habis, sehingga menjamin ketersediaan energi di masa depan. Energi terbarukan juga membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil,
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan energi yang lebih bersih dan aman. Selanjutnya, kita masuk ke sumber energi tidak terbarukan yang pertama. Yang pertama adalah energi fosil. Energi fosil dihasilkan melalui proses ilmiah yang terjadi jutaan tahun yang lalu, terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan purba yang tertimbun di dalam tanah akibat pengaruh tekanan dan panas yang tinggi, dan tersusun atas senyawa-senyawa hidrokarbon. Kelebihannya adalah mudah didapat dan digunakan, infrastruktur sudah tersedia luas, energi besar dan stabil, mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar secara konsisten, lalu biayanya relatif murah, lebih terjangkau dibanding beberapa energi alternatif. Kekurangannya adalah tidak terbarukan, penyediaannya habis seiring waktu dan menyebabkan polusi, lalu menghasilkan gas CO2 yang dapat merusak lingkungan dan dapat berpotensi untuk menyebabkan perubahan iklim. Energi yang tidak terbarukan kedua adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari reaksi inti atom, fisi atau fusi yang menghasilkan energi besar. Kelebihan energi ini adalah energi sangat besar, emisinya rendah dan stabil. Kekurangannya adalah dapat menghasilkan limbah yang berbahaya, lalu risiko kecelakaan dan biaya produksi yang relatif mahal. Selanjutnya kita ke materi terakhir kita, yaitu manfaat dari energi tidak terbarukan. Manfaat energi tidak terbarukan bagi kehidupan manusia antara lain adalah sumber utama listrik untuk rumah tangga dan industri, menggerakkan transportasi seperti mobil, kapal, dan pesawat. Lalu yang ketiga, mendukung kegiatan industri dan pabrik, mudah diperoleh dan memiliki energi yang besar. Lalu membantu perkembangan teknologi dan ekonomi. Baiklah, sekian penjabaran materi dari saya tentang energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kesimpulan dari saya adalah energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak mudah habis, serta lebih ramah lingkungan. Sebaliknya, energi tidak terbarukan memiliki jumlah terbatas dan dapat habis karena terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penting dari kita untuk beralih ke energi terbarukan demi keberlanjutan di masa yang akan datang. Baiklah, sekian video saya tentang sumber energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.